Pemirsa Intens Investigasi. Setelah sekian lama membisu, Denada akhirnya meledakkan bom pengakuan lewat media sosial. Mengapa ia baru muncul sekarang? Benarkah kondisi psikis di masa lalu yang menjadi alasan utama ia memisahkan diri dari putra kandungnya selama puluhan tahun? Dan apa arti dibalik permintaan maaf yang Denada tujukan kepada mendiang sang ibunda, Emilia Contessa? Namun, meski Denada sudah mengubah bio media sosialnya dengan AA dan RR sebagai tanda validasi, mengapa Ressa Rosano justru mengaku belum tersentuh nuraninya atas pengakuan dan permintaan maaf Denada? Benarkah video permintaan maaf itu hanya dianggap sebagai pencitraan digital tanpa tindak lanjut nyata? Mengapa hingga detik ini belum ada satupun jalur komunikasi personal yang dibuka oleh pihak Denada? Teka-teki kian memanas saat sang adik Enrico Tambunan mulai angkat bicara. Rahasia apa yang ia temukan hingga sempat mempertanyakan siapa sebenarnya ayah biologis dari Ressa? Dan mengapa pihak hukum Denada justru mendesak Ressa untuk segera mencabut gugatan sebelum sidang 11 Februari mendatang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama penyanyi Denada Tambunan kini berada di bawah sorotan tajam publik. Hal ini menyusul pengakuan mengejutkan dari seorang pria 24 tahun bernama Ressa Rizky Rosano yang mengklaim dirinya sebagai anak kandung dari sang penyanyi. Polemik yang bermula dari tuntutan pengakuan administratif ini dengan cepat meluas, memicu gelombang spekulasi di berbagai platform media digital mengenai kebenaran status hukum dan garis keturunan Ressa. Setelah sempat menjadi tanda tanya besar, Denada akhirnya memecah kebuntuan. Lewat pernyataan resminya di media sosial, Denada secara terbuka mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai anak kandungnya. Dalam pernyataan tersebut, Denada juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada putra kandungnya itu. Seraya berharap agar Ressa bersedia menerimanya kembali sebagai ibu, terlepas dari masa lalu dan kekurangan yang ada. Tak hanya itu, Denada juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada mendiang ibundanya, Emilia Contessa, yang kini telah berada di pangkuan Sang Pencipta. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak. Dia minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Di balik pengakuan tersebut, Denada mengungkap alasan mendalam mengapa ia baru muncul sekarang. Ia mengaku kondisi psikis yang belum stabil di masa lalu menjadi faktor utama dirinya tidak tinggal bersama Ressa selama bertahun-tahun. Dengan nada penuh penyesalan, Denada mengakui segala kebodohan dan kehilafannya karena baru mengungkap fakta ini ke hadapan publik saat ini.
Langkah Denada tidak berhenti pada permohonan maaf semata. Sebagai bentuk validasi atas pengakuannya, penyanyi tersebut langsung mengubah informasi pada bio akun media sosial pribadinya. Secara resmi, ia kini menyematkan inisial 2 nama anaknya, yakni AA dan RR, yang merujuk pada Aisyah Aurum dan Ressa Rosano. Perubahan ini seolah menjadi sinyal tegas bahwa Denada telah siap menghadapi segala konsekuensi hukum maupun sosial. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Merespons pengakuan terbuka Denada tersebut, pihak Ressa Rosano segera mengambil langkah. Melalui sebuah pernyataan resmi, Ressa menegaskan keinginannya untuk segera bertemu langsung secara tatap muka dengan Denada Tambunan. Meski video klarifikasi sudah beredar luas di jagat maya, Ressa mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi personal maupun jalur formal yang dibuka oleh pihak Denada kepada dirinya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Ada dong. Belum. Lihat ke depannya aja. Tapi Ressa ada nomor telepon Bunda? Ada. Ibu. Ada. Namun, di balik pengakuan publik yang terlihat emosional, sebuah fakta mengejutkan justru terungkap dari sisi Ressa Rosano. Ressa secara lugas menyatakan bahwa video klarifikasi serta permohonan maaf yang diunggah Denada di media sosial sama sekali belum menyentuh nuraninya. Bukan tanpa alasan, Ressa menganggap tindakan tersebut belum memiliki tindak lanjut yang nyata. Baginya, sebuah pengakuan digital tidak akan pernah cukup tanpa adanya pertemuan tatap muka untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Didampingi kuasa hukumnya, inilah ungkapan hati Ressa Rosano. Belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati. Ya. Yang pastinya Ressa senang, tapi kan juga Ressa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batiniah antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka. Entah lucu ini Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, kita di bawah pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Meski Denada telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Ressa mengaku belum sepenuhnya menerima itikat baik tersebut. Di tengah ketegangan ini, Ressa pun menuntut pertemuan langsung dengan Denada. Lalu, seperti apa tanggapan kuasa hukum Denada terkait desakan pertemuan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, situasi kian memanas saat pihak hukum Denada Tambunan angkat bicara menanggapi tuntutan Resa yang menginginkan pertemuan tatap muka. Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada justru melontarkan pernyataan yang tidak terduga. Bukannya memberikan jadwal pertemuan, Iqbal justru berharap agar Resa sendiri yang mengambil inisiatif untuk menghubungi Denada secara langsung. Pihak kuasa hukum menekankan bahwa bagaimanapun juga secara biologis Denada adalah ibu kandungnya, sehingga komunikasi personal dianggap lebih etis dibandingkan jalur formal. Sikap ini seolah melempar kembali bola panas ke pihak Resa, memicu pertanyaan baru tentang siapa yang seharusnya memulai langkah rekonsiliasi ini. Simak pernyataan lengkap Muhammad Iqbal berikut ini. Komunikasi antara pribadi masing-masing ini kan sudah langsung, Mas. WA-WA-nya sudah saya juga mengetahui. Kan Resanya kan bisa langsung menghubungi ibunya. Saya berharapnya juga gitu, Mas Resa itu ya sebagai anak langsung ke ibunya lah, itu bukan orang lain kok. Langsung aja ke sana, minta maaf, gini Bu, kemarin saya salah, mungkin hilaf ini, mohon dimaafkan, ayo diperbaiki semuanya, enak kan gitu. Untuk Resa terkait masalah ini kan sudah ada pengakuan dari mamanya, sudah ketemu lah intinya pada ibunya, yaitu tadi tak bilang, mumpung masih ada ibumu, muliakan ibumu, insya Allah hidupmu nanti dimuliakan sama Allah. Di tengah kebuntuan komunikasi tersebut, langkah hukum kini berada di titik krusial. Kuasa hukum Denada secara terbuka menyarankan agar Resa Rosano segera mencabut gugatan hukumnya di Banyuwangi sebelum persidangan kembali digelar. Sesuai jadwal, persidangan lanjutan diagendakan pada tanggal 11 Februari mendatang. Pihak Denada menilai melanjutkan perseteruan di meja hijau adalah langkah yang tidak elok, mengingat inti dari permasalahan ini adalah hubungan antara ibu dan anak kandung yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kini, keputusan ada di tangan Resa. Akankah gugatan ini dicabut demi rekonsiliasi atau tetap berlanjut ke meja hijau demi kepastian hukum? Inilah pernyataan Muhammad Iqbal, kuasa hukum Denada Tambunan. Harusnya, karena Resa sendiri mintanya sebagai subjek pokok ya, subjek pokoknya kan Resa ini. Karena mintanya itu kan diakui oleh mamanya sebagai anak, kan itu tok mintanya kemarin statement di media. Ya saran saya untuk Resa, kalau ini masalah hubungan ibu dan anak ngapain sih berlanjut, lebih baik gugatan dicabut dan selesai. Itu saran saya, karena apa? Ini kan ibunya ya. Kalau dalam agama itu kalau kita memuliakan orang tua, insya Allah kita kayak hidupnya dimuliakan sama Allah gitu. Yang terjadi kemarin sudahlah biar kita perbaiki. Tabir gelap yang menyelimuti alasan mengapa Denada dan Resa tidak tinggal bersama selama 24 tahun pun turut ditanggapi oleh pihak legal. Terkait pengakuan psikis Denada dalam video klarifikasinya, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa ada faktor-faktor dari masing-masing pihak yang melatar belakangi perpisahan panjang tersebut. Secara diplomatis, Iqbal menegaskan bahwa garis hidup seseorang adalah hal yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Meski begitu, sang kuasa hukum secara jujur menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail peristiwa masa lalu yang menjadi akar permasalahan ini. Hal ini seolah menyisakan ruang misteri yang belum terjawab sepenuhnya di balik drama pengakuan ibu dan anak tersebut. Mbak Denada terus ngomong ke media itu ya
koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Denada. Nah, bukan mengakui sekarang, mengakui sudah lama Mbak. Cuman ke media ngomongnya itu baru kemarin itu mungkin ya. Itu ada faktor masing-masing Mas ya. Ada faktor sendiri maksudnya. Ya namanya hidup orang kan ya nggak ada yang tahu. Itu udah mungkin. Saya juga enggak ikut dalam keluarga situ kan. Ya saya enggak tahu. Silakan tanya sama keluarganya Mbak Denada sendiri. Mungkin yang tahu atau yang bersangkutan langsung. Di tengah kemelut yang kian memanas, adik kandung Denada, Enrico Tambunan, akhirnya ikut angkat bicara. Benarkah Enrico baru mengetahui status Ressa Rosano sebagai keponakannya di pertengahan tahun 2025 silam? Lantas, rahasia besar, apa yang selama ini dipendam Denada hingga dirinya selalu berurai air mata setiap kali ditanya soal sosok ayah biologis Ressa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tabir rahasia ini rupanya tidak hanya tersimpan rapat dari publik, namun juga dari lingkaran dalam keluarga. Enrico Tambunan, adik kandung Denada, kini juga turut muncul memberikan klarifikasi mengejutkan melalui media sosialnya. Enrico mengungkap fakta bahwa dirinya baru mengetahui status Ressa sebagai keponakan kandungnya pada pertengahan tahun 2025 lalu. Jauh sebelum kasus ini meledak ke publik, Enrico mengaku sempat menaruh kecurigaan dan mempertanyakan sosok Ressa kepada sang kakak. Namun, setiap kali pertanyaan mengenai siapa ayah biologis dari Ressa dilontarkan, Denada selalu menunjukkan reaksi emosional dan kesedihan yang mendalam tanpa memberikan jawaban pasti. Enrico juga melontarkan sebuah protes keras yang menyasar pihak keluarga angkat Ressa Rosano. Enrico secara terbuka mempertanyakan motif dan langkah yang diambil oleh ibu angkat Ressa dalam menangani persoalan ini. Enrico menyayangkan mengapa fokus tuntutan dan pengejaran informasi hanya dialamatkan kepada Denada seorang. Ia mengutarakan keberatannya, mengapa pihak ibu angkat Ressa seolah enggan mengejar pertanggungjawaban dari sosok ayah biologis Ressa yang hingga kini identitasnya masih menjadi misteri besar. Dan pada waktu bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Terus saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain. Dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu, dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa. Ini ada situasi seperti ini, ada seorang ibu yang disakiti oleh seorang laki-laki.
tapi kok yang dihujat-hujat, yang diboikot-boikot yang ini, sementara kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya hanya bisa menebak-nebak siapa waktu itu kakak saya lagi dekat sama siapa, dan karena saya tidak di Indonesia jadi saya tidak tahu persis begitu. Jadi kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.